alam gaib itu tidak bisa pakai rasio, nggak bisa pakai otak. Karena alam gaib itu suatu alam yang tidak bisa dicangkau oleh panca indera kita. Mata nggak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar, panca indera kita nggak pernah. Maka otak tidak mampu untuk menganalisa. Otak itu bisa menganalisa, Pak. Rasio itu bisa berpikir benar, Pak. Kalau pernah diindra, pernah direkam oleh indera kita. Coba sekarang Pak sampean ya, bayangkan alisan tentang Tugu Pahlawan. Ada kan di otak sampean ya? Kayak paku terbalik itu, yang itu mengintip-intip, gak ketok. Ya, terbayang kan dekat kita ini. Kenapa? Kita pernah melihat. Gini Bang, coba sekarang Pak sampean bayangkan sebuah tugu di tengah-tengah kota Riyadh, Saudi Arabia. Bayangkan, ada nggak di otak sampean? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada, Bu? Belum pernah lihat. Nah, bukan berarti yang tidak bisa kita bayangkan itu tidak ada, Pak. Bukan sesuatu yang tidak bisa direkam oleh otak kita itu tidak ada, bukan. Itu barang gaib menurut kita yang tidak mampu. Termasuk alam barzakh, alam akhirat. Nggak ada. Kenapa? Nggak bisa rasional. Bukan berarti nggak ada. Tapi indera kita nggak mampu merekam. Baru sampean itu bisa tahu, dikasih tahu orang yang pernah tahu. Atau kalau alam kubur, alam akhirat oleh zat yang maha tahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang nggak tahu cuma menganalogikan, mengiaskan, bisa salah, Pak. Oh, tugu di kota Riyadh itu seperti Tugu Pahlawan. Salah. Seperti Tugu Munas. Salah. Baru sampai bisa tahu. Saya pernah tahu, Pak, karena pernah tinggal di Riyadh 4 tahun di sana. Burj Riyadh namanya itu bahasa Arabnya. Oh, di tugunya itu di atas itu lebar kayak model payung begitu, kemudian mengecil sampai ke bawah. Situ ada liftnya sampai ke atas. Di pinggirnya ada taman-taman indah. Kebayang sekarang, Pak, nggih? Sampai bisa percaya karena dikasih tahu oleh yang pernah tahu. Alam akhirat juga demikian, alam kubur juga demikian. Kalau kita hanya pakai otak, gimana kehidupan dalam kubur? Ya seperti dunia ini. Butuh makan, butuh minum, butuh kendaraan, butuh pakaian. Akhirnya ketika dikubur, Pak, dibawakan mobil-mobilan kecil. Dibawakan ranjang-ranjangan. Bayangannya itu seperti di Indonesia, di dunia ini, Pak. Nah, untuk alam kubur nggak bisa kita hanya pakai otak, Pak. Harus informasi dari yang maha tahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita melalui ulama-ulama mujtahidin as-salafus salih. Jelas banget? Jelas banget? Nah, di alam kubur itulah ada azab, juga ada nikmat. Ada azab, Pak. Yang enggak percaya azab kubur itu Mu'tazilah, Pak, Wasil bin Atha. Enggak percaya azab kubur. Ya. Tapi dari hadis banyak, Pak, di antaranya Rasulullah itu pernah lewat di pekuburan Madinah dengan para sahabat. Setelah itu Rasulullah itu berhenti, Pak, di tengah pekuburan itu. Akhirnya Rasulullah, "Oh, sahabat, ini dalam kubur itu ada 2 kuburan sedang disiksa oleh Allah, oleh malaikat. Tentang, tembung. Rasulullah mendengar dan melihat. Sahabat nggak mendengar dan nggak melihat. Itulah bentuk mukjizat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, Rasulullah diberikan oleh Allah. Melihat
keadaan alam gaib di kubur. Sama juga kemudian di bawah itu ada karomah para aulia. Rasulullah melihat, sahabat nggak ngerti. Akhirnya Rasulullah coba ambil daun kurma, diambil oleh sahabat dengan Rasulullah, dipecah itu, krek, ditancapkan di atas kubur itu. Kata Rasulullah, selama masih belum kering daun kurma itu, maka akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahli kubur di dalam keadaan disiksa itu. Ini kan dalil oleh sebagian ulama, nyelase di atasnya kasih bunga itu, Pak. Daun pandan sing diiris ditaruh di atas kuburan itu. Di sini cari kurma sulit, ya daun pandan gak apa-apa, Pak. Pakai kembang ge monggo. Daun selase monggo. Tapi Ibu suka mandi kembang gak, Bu? Tengah malam. Sahabat tanya, Rasul, kenapa nih kok disiksa? Iya, yang satu ini masalah najis. Gak perhatian mas najis. Kadang-kadang sepeda motoran kebelet, gak ngenteni cari toilet. Parkir pinggir jalan, buka seletingnya, seret sentil, cendal lemari. Badeng ki. Badeng. Kalau selte, saya nggak tebak cerita kebaik kan, lengal nggak non motor selte, atau ibu-ibu nyuci baju, semuanya masuk bak, yang luar yang dalam, belum dibersihkan najisnya, kumpul semuanya. Itu bukan mensucikan, Bu, tapi pemerataan najis.